Nah, konten ini sebenarnya bagian dari konten-konten sebelumnya yang juga mengangkat beberapa kawan yang juga sedang berproses di perjuangan politik gitu. Semoga partisipasi yang sudah semakin menguat ini bisa terus dijaga begitu ya. Betul. Ya, dan tingkatkan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan Salam Inklusi. Ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya sudah lama diundang. Mas Angga, Mas Peli, dan Mas Bejo, ini tiga-tiganya dari Divagama. Betul? Betul. Yes. Jadi gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Mas, baik. Sehat. Sehat ya? Sehat selalu. Ini dari mana aja ini? Kami habis deklarasi di Jawa Timur. Wih. Di 3 kabupaten kami sisir sekaligus. Ada Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Tiga kabupaten. 3 kabupaten. Menjadi satu. Menjadi satu. Jadi menarik, saya sebenarnya sudah agak lama itu bertanya-tanya kan di Facebook itu berseliweran Divagama. Iki jane opo gitu, artinya apakah organisasi baru atau bagaimana gitu, mungkin gandeng suwira ngopi, lama nggak ketemu ngopi-ngopi bareng kita, jadi gimana ceritanya ini? Pak Koordinator Mas Puluh. Baik. Pak. Iya. Terima kasih. Saya Mas Joni, perkenalkan saya Bejo dari Koordinator 40 Kota. Jabatan yang baru sudah dapat. Nanti kalau nambah gimana? Dari wartawan, tergantung posisi wartawannya, nulisnya apa Mas. Baik, Divagama itu gerakan relawan Mas, relawan difabilitas, relawan difabel lah gitu, yang kami peruntukkan untuk mendukung Ganjar Mahfud. Itu sebagai bentuk respon terhadap fast respon ya, respon cepat terhadap adanya deputi inklusi di tim pemenangan nasionalnya Pak Ganjar Mahfud. Itu yang mengawali gerakan ini. Dan ini gerakan relawan, Mas. Kami rela ditawan. Iya. Siap, betul. Maksudnya relawan itu gimana ini? Relawan itu ya begitu, Mas. Jadi memang kalau disebut organisasi, kita bukan organisasi untuk saat ini. Jadi kita cuma di sini kami melihat sebenarnya kami berbincang-bincang terkait dengan partisipan teman-teman penyandang disabilitas. Tahun-tahun yang lalu, bahkan hal-hal yang menjadi kendala, dan salah satunya adalah partisipan. Bagaimana teman-teman disabilitas itu merasa nggak perlu berpartisipasi, nggak penting gitu. Siapapun presidennya, kalau kita nggak kerja ya nggak makan. Itu hal-hal yang begitu muncul, sehingga kami kemudian adanya deputi inklusi ini, bagi kami ini, ini kayak kita diperhatikan betul. Ada pintu akses yang kita bisa sampai pusat, Mas. Ngeri tuh, Mas, pusat itu. Kalau kita bicara pusat ya. Pusat apa dulu? Iya. Jadi di sini kita ingin meningkatkan partisipasi aktif teman-teman untuk pertama terlibat dulu. Terlibat, mereka ikut nyoblos, jangan golput. Ya. Itu aja. Itu yang pertama poinnya. Kemudian karena kami juga menyampaikan kayak mengapa harus memilih gitu, termasuk apa yang ruginya kalau nggak memilih. Itu kami bikin video-video singkat sebagai edukasi di tim Divagama ini. Dan ya karena kami Divagama ya Mas, relawan difabel Ganjar Mahfud, jadi kita mengajak, tapi tanpa paksaan ya. Kita mengajak teman-teman disabilitas untuk kemudian memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena tadi satu poin tadi, kita punya akses di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita secara penuh sampai pusat. Gitu Mas. Misalnya satu contoh kebijakan. Kebijakan yang berakibat langsung itu memang
hampir dirasakan jarang ya. Tetapi salah satu contoh misalnya kita bisa ada kebijakan mendapat PKH gitu. Itu kan ada kebijakan yang dilakukan di politik begitu ya. Tapi PKH itu sudah lama loh sebetulnya. Iya. Maksudnya kalau mau diceritakan sebagai ini sesuatu yang harus ada kan memang itu program sudah lama ya. Iya. Tetapi tidak menjangkau semua. Ya. Itu yang kemudian ketika Kalau menjangkau semua uang negara habis. kami cukup. Kami tidak tahu, Mas. Nah, Kalau tidak dikorupsi, kami meyakini. Nah, jadi kalau tidak dikorupsi, kami meyakini cukup, Mas. tapi yang korupsi partai politik juga. Nah, itu yang kemudian enggak, itu terlalu jauh. Wah, iya. Paling enggak begini, Mas. Jadi disabilitas itu tercover secara apa ya, mampu di cover gitu ya. Ketika di sana ada klausal, misalnya PKH yang penerimanya rentan disabilitas ya disebutkan begitu, nah, itu harus kemudian di berat ini. Ini berat ini. Itu salah satu contoh yang menjadi yang kami temui juga di teman-teman ketika kami muter ke kelompok teman-teman yang disampaikan itu beberapa poin yang sering dimunculkan adalah kami nggak dapat PH, bagaimana cara kami dapat PH? Saya itu jadi penasaran ya sebelum ke soal-soal itu ya. Kan apa namanya ketika muncul di Facebook, di media sosial gitu soal apa namanya Divagama ini, itu kan kemudian apa namanya banyak sekali informasi beredar soal apa namanya upaya untuk menggalang di berbagai kota ya, yang sampai sekarang ini sebenarnya sudah ada berapa? 40 kota. Nah, kan tentu teman-teman ini sudah keliling gitu ya, Mas Angga, Mas Heli, Mas Bejo dengan berbagai suka dukanya gitu ya, ketemu dengan banyak teman-teman. Apa yang ditemui dari kunjungan di berbagai kota ini dalam waktu berapa bulan? Sudah jalan 1,5 bulan, Desember kota. Desember kami. Ush, mantap. Konsolidasi di 40 kota, Mas. Apa yang ditemui? Maksudnya hal-hal penting apa yang dari dialog-dialog bersama teman-teman begitu? Yang kira-kira kalau tadi kan Mas Bejo sempat cerita banyak bahwa ini terhubung ke pusat gitu. Nah, aspirasi apa yang ditemui dan kira-kira penting untuk bisa dibawa ke calon presiden dan calon wakil presiden. Kita satu-satu ya, Mas. Saya ganti. Aku dulu. Oh iya. Biar urut, Mas. Iya. B A. Bejo pilih enggak? Oh iya. Tapi ini asik A B B. Tapi nama depannya dia Z. Oh. Zainuddin Anggayan, Mas. Kalau saya temui pertama, Mas, itu adalah antusiasme mereka pengen terlibat. Tapi mereka nggak tahu cara. Kemudian mereka kayak nggak terfasilitasi terkait dengan kebutuhan. Itu aja yang saya temui. Kedua mungkin PKH itu. Mereka mengusulkan itu PKH khusus disabilitas. Ya wis lah, kita terima dulu. Nah, itu dari saya. Mas Billy. Sebelumnya saya akan ngomong tentang 3 alasan nih kenapa saya tertarik nih untuk ikut dengan teman-teman ini ya. Pertama, itu ada kanal bagi teman-teman difabel. Kedua, di kanal ini itu teman-teman difabel sendiri yang ada. Jadi jelas perspektif disabilitas di sana ada ya. Yang track cukup bagus ya. Yang ketiga, ya ternyata apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan itu didengar. Jadi 3 alasan utama kenapa begitu nih teman-teman, walaupun nggak ngajak saya langsung nanya, aku ikut. Gitu kan. Jadi nggak diajak ya? Awalnya nggak diajak, tapi begitu dengar langsung. Kan kalian berdua, biar pas bertiga dong. Ngusung nomor 3 ya mesti bertiga. Oh gitu. Iya. Benar nggak Mas Angga? Oke.
Oke. Oh, bener. Nah, isunya itu sebenarnya hal-hal yang sudah biasa kita dengar. Hal yang menarik yang tadi saya dengar adalah misalnya tentang pendidikan. Nah, ternyata memang masih banyak isu-isu pendidikan, kemudian juga ekonomi ya, akses ke pekerjaan, akses ke ekonomi, kemudian hal dasar lainnya. Hal-hal yang sangat sederhana. Dan kami sih, dan saya pribadi memang senang bahwa itu menjadi ada ruang bagi mereka untuk ngobrol untuk ngungkapin kepada kami. Dan dicatat, Disampaikan. temuan. Catat, sampaikan, dan didengar. 3 lagi alasan. Monggo Mas Angga. Iya, saya kembali ke media sosial yang mulai ramai dengan postingan-postingan di Fagama. Kami ingin memberikan pesan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki peran yang sama dibandingkan dengan warga-warga negara yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan tawaran bahwa ada salah satu pasangan itu yang memang memiliki visi dan misi yang jelas dan mengakomodir tantangan-tantangan dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan dari kawan-kawan penyandang disabilitas atau difabel. Yang ketiga, tentu saja kami ingin memberikan penyadaran bahwa hak politik kawan-kawan disabilitas itu ada beberapa hak, termasuk hak berorganisasi, hak memilih pemimpin, memilih dan dipilih ya, dan beberapa hal lain yang memang itu harus kita lakukan. Karena kalau menurut sejarahnya kita berupaya mengadvokasi terbitnya Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu kan disemangati oleh satu buah kebutuhan bahwa kawan-kawan disabilitas di masa lalu partisipasi politiknya itu sangat rendah. Kemudian beberapa kota yang tidak semua kota kami bisa datangi karena terkait dengan waktu dan juga beberapa hal teknis lainnya, tetapi ada model-model yang memang di Fagama kembangkan. Yang pertama adalah pertemuan-pertemuan konsolidasi. Kami rajin melakukan pertemuan online. Kalau tidak lupa itu seminggu sekali kita akan saling memperkuat, melihat temuan, kemudian mengusulkan itu kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk diadres di masa depan ataupun melalui debat-debat capres dan cawapres. Kemudian ada model canvassing, Mas, yang ini common ya, dilakukan oleh semua pasangan calon. Kami membagikan beberapa merchandise, kaos yang paling banyak, kemudian ada beberapa leaflet soal visi dan misi. Kemudian yang ketiga adalah deklarasi itu sendiri. Deklarasi itu adalah momen kami untuk memastikan bahwa mereka menggunakan hak pilih, bahwa mereka datang ke TPS, bahwa mereka memiliki perspektif yang baru, sehingga visi misi pasangan calon nomor 3 ini jelas disampaikan, diresapi, dan kemudian ini adalah pilihan yang tepat untuk penyandang disabilitas selain kanal tadi. Kemudian temuan-temuan lain ya memang banyak ya. Pertama ini soal cerita dari kawan tuli di Jakarta tentang politik uang. Saya pernah didatangi orang mau dikasih uang untuk memilih pasangan calon tertentu, dan pada saat itu memang saya butuh uang. Itu sebaiknya bagaimana? Nah, itu memang itu pertanyaan yang sederhana dan ya biasa, tetapi menuntut satu sikap yang dewasa. Kemudian kami menjawab begini. Yang kesatu adalah hal seperti itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang tentang pemilihan umum, bahwa memberikan uang atau barang tertentu dengan alasan untuk memilih ataupun tidak memilih itu merupakan pelanggaran. Yang kedua, kebutuhanmu tentang uang yang mungkin 50-200 ribu itu tidak akan bisa menjawab kebutuhanmu selama 5 tahun ke depan. Ada kepentinganmu yang mungkin tidak akan terakomodir karena mereka meyakini bahwa hak kamu sudah saya kasih dengan uang itu. Itu kalau bisa ditahan saja. Uang 200 ribu itu paling sampai sore akan habis. Tapi kamu mengorbankan kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk memberikan masukan selama 5 tahun ke depan. Kalau misalnya memang harus diterima, ya terima saja. Tapi dibilang
saya akan terima, tapi saya akan pilih pasangan sesuai dengan hati nurani. Ya, kalau misalnya dia kemudian nggak memberikan, itu urusan lain. Tapi kalau dia tetap memberikan, ya itu juga bisa urusan lain. Karena kita juga nggak munafik ya dalam tanda kutip ya, karena kebutuhan itu memang ada di tingkat lapangan. Dan itu terjadi. Iya. Kalau teman saya itu malah pernah cerita gini, ya saya terima sambil saya doakan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan. Itu bagus itu. Besok kita pakai. Jadi sudah sah selesai di situ. Betul. Masukan buat kita. Cocok ini. Cocok. Tanda-tanda alam. Jadi kan selesai sudah barternya. Betul, Mereka kasih betul. uang, ya, kita kasih doa. Betul. Soal nilai urusan lain. Salah tiga ya. Kita akan goyang dengan tiga gitu. Tapi ini menurut saya begitu ada muncul di Fagama gitu ya. Kemudian juga muncul kawan-kawan yang mencalonkan diri, dan sekarang dengan adanya medsos itu kan lebih terekspresikan ya teman-teman yang memilih itu yang mencalonkan diri itu. Kemudian bisa lebih visible, lebih terlihat gitu ya. Setidaknya di virtual dan tentu juga di wilayah mereka begitu. Itu sebagai satu bentuk partisipasi, bentuk pergerakan menuju kepada proses-proses prosedural kepemiluan gitu. Artinya bukan hanya terlibat sebagai pemilih, tapi kemudian lebih tegas memberi warna pada proses pemilihan itu sendiri gitu. Nah, hanya kemudian kita juga tidak menutup mata pada pembacaan teman-teman yang lain begitu, yang mengatakan misalnya, loh kalau kita kemudian ikut terlibat pada mendukung terhadap satu calon misalnya, itu kemudian apakah sudah dipertimbangkan resiko-resiko misalnya ketika yang terpilih adalah bukan calon yang kita dukung, sementara kita membawa identitas kelompok tertentu. Nah, menurut teman-teman yang di Fagama bagaimana ini? Apakah sudah pernah terdiskusikan begitu hal-hal seperti itu? Enggak tahu menjawab. Urut absen. Urut absen. Yang paling tua dulu. Iya, itu terpetakan Mas, makanya kita punya 3 strategi tempur. Tempur ya dalam tanda kutip ya, baik di darat maupun di udara. Salah satunya adalah memberikan kebebasan. Kalau kawan-kawan setuju dengan visi ini, dengan gerakan ini, bergabung, konsekuensi pasti ada. Dan konstitusi kita menjamin bahwa semua warga negara itu harus diberdayakan, tidak yang milih siapa. Itu adalah salah. Salah yang kemudian ditangkap dan disepakati secara komunal begitu. Kawan-kawan juga sudah paham akan resikonya. Bahkan di beberapa wilayah itu mendapatkan beberapa tindakan-tindakan intimidasi. Saya pikir itu wajar ya. Artinya begini. Intimidasi wajar? Maksudnya wajar dilakukan di masa-masa kampanye ini. Belum titik lu. Kawan-kawan di Jawa Barat misalnya ya, banyak kabupaten di sana mungkin terjadi di beberapa. Dapat pesan-pesan yang besok intinya kalau bansos ya tidak memilih pasangan tertentu, maka bansos akan dihilangkan, namanya PKH akan dicoret. Nah itu kan digantikan TP Sakti. Ya benar, salah satunya. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu ditakuti, tapi karena informasi yang dimiliki oleh teman-teman di daerah itu kurang, jadi mereka muntir, takut, dan kemudian tidak memilih sesuai dengan hati nurani. Langsung umum bebasnya itu nggak ada. Nah kami juga memberikan kebebasan itu, Mas. Kami ada di Fagama. Kami jelaskan tujuan berkumpul ini, visi misi ini. Anda setuju? Anda satu suara, Anda satu jalan, kita main. Tapi kalau enggak juga ada. Ada wilayah yang memang kami masih alot, Mas. Ya kita menyadari bahwa
suara kawan-kawan difabel itu kan heterogen ya. Heterogen. Jadi kami tidak memaksa satu organisasi tertentu mendukung nomor 3 misalnya. Untuk itu salah satu alasan muncul nama Divagama yang untuk mengakomodir keberagaman itu. Yang memilih nomor 1, 2, monggo silakan. Tapi yang memilih nomor 3, kami ada wadah, ada forum untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan. Oke. Ya, yang kemudian yang itu ya. kan yang paling muda. Oh iya. Urut umur kan. Iya. Terima kasih itu. Mas. Aku ini menggumun ini nek kampanye ya utur ngene iki ya. Ya, besok ikut Mas supaya tahu. Untung semua punya mic lah, nek mic kursi iki ora rebutan itu. Kami teriak, Mas. Jadi hal sama seperti dalam hidup ini kan memilih itu dan tidak memilih itu berisiko, Mas. Walaupun memilih kemudian terpetakan bahwa ini pemilih ini enggak. Tapi informasi yang separuh-separuh itu yang kemudian kami bikinkan edukasi. Salah satunya melalui medsos. Kami bikinkan video edukasi begitu. Misalnya apakah benar bansos itu misalnya kalau tidak akan dihapus dan sebagainya, apakah itu hanya dari salah satu pasangan paslon atau memang itu sebenarnya kebijakan pemerintah. Itu kita edukasi. Jadi kami cuma mengedukasi tugasnya. Mengedukasi, kemudian soal pilihan itu kami tawarkan dengan program yang dimiliki oleh paslon yang kami bawa ini, nomor 03 ini. Akunnya belum ditutup tuh Mas? Akun Facebooknya? Akun belum, cuma beberapa postingan Facebook kami di take down. Oh iya. Ya, Di take down oleh orang saya nggak tahu, lebih kepada orang kayaknya Mas. Dilaporkan sebagai Oh serius? Ya, ya. Di mute juga ada yang di mute. Banyak dan menjadi sesuatu yang aneh bagi kami ketika oke lah kalau Facebooknya Divagama oke ya, itu di take down is wajar karena gerakannya gerakan yang begitu. Tapi kalau teman-teman yang kemudian mengunggah berita yang sama, kami hanya ingin menyampaikan misalnya satu contoh ya, yang kami lakukan di Bantul itu kami mengadakan sablon kaos gratis. Itu kami lakukan setiap hari Minggu sampai masa tenang. Gitu. Itu kami bikin informasi pamflet, tulisan gitu ya, nggak ada lagu, di take down. Dan itu bukan dari Divagama yang update status, itu dari teman yang bukan orang terkenal lah gitu, tapi jadi teman-teman relawan lah istilahnya begitu ya. Kok aneh ya, aneh gitu. Dan tidak satu, tiga-tiganya di take down. Aneh gitu, memang sempat aduh ya wes lah, gak apa-apa. Artinya gini, saya kembali kepada bagaimana motivasi awal kami. Sebentar ya. Yang paling muda yang Loh, rebutan meneh lho. Wis duwe mic dhewe-dhewe lho. Aku nek lapar ini. Jadi bagaimana kami memberikan edukasi aja. Ketika informasi itu separuh-separuh misalnya seperti tadi, bagaimana bansos itu sebenarnya, bagaimana tentang ketakutan kalau kita mendeklarasikan atau menunjukkan dukungan terhadap apakah kemudian berefek, kemudian kita disingkirkan apa gitu dan sebagainya gitu. Nah dari dulu saya sendiri juga deklarasi karena saya merah ya Mas ya. Saya dari PDI Perjuangan, saya deklarasi juga nggak pernah ada diskriminasi ketika mengakses ke pemerintah. Tapi cuma di titik aja wong biyen wong PDI Perjuangan. Oh, tangan kali. Enggak cuma bercanda. Nah, berarti kalau saya tinggal alasan terakhir ya. Iya, boleh. Alasan terakhir sebenarnya Ada tiga. Ada tiga. Iya. Itu Terakhir we telu pilihan, setiap pilihan pasti ada resikonya. Benar nggak? Ya. Itu sudah. 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 Nah, yang paling penting yang terakhir saya tutup adalah sebenarnya kami merespon terhadap kebutuhan yang ada. Jadi kayak tadi di Tuban itu kami menyadari bahwa tidak semua teman-teman disabilitas itu, teman-teman difabel itu tahu nih tentang apa Kartu. kartunya, spesimen. Nah, kami mencoba untuk memberikan edukasi itu. Nah, itu juga sebagai respon. Tadi saya bilang respon terhadap kebutuhan. Dan itu nyata memang. Itu juga perspektifnya dari teman-teman difabel sendiri. Jadi demikian. Termasuk salah satu yang kemudian kita mengajak untuk nggak usah buru-buru. Karena kalau mau masuk kamar itu kan nggak usah buru-buru.
Gimana Mas Lim? Ada fase-fasenya. Itu nanti yang jelasin Mas Willy. Kertasnya dibuka dulu. Iya, dibuka gitu terus diperiksa. Rusak apakah apa lubang dulu sebelum dipilih gitu. Kami ajari. Di balik sebelahnya apa kotor apa enggak gitu. Ada coretan atau tanda begitu. Kalau itu ada dikembalikan. Minta tukar. Nah, minta tukar bahkan sampai kepada pendamping. Gimana kalau yang teman-teman netra ya, yang terutama yang DPRD ya, Mas, yang enggak ada. DPRD. Yang enggak ada. DPRD dan DPR RI. Gitu. Iya, kita sampaikan juga tadi. Salah satu yang Ya. Penting. Jadi iya, karena nyoblos itu Mas, deg-degan Mas. ya. Iki Ya, dengan banyak orang, beberapa ada yang berseragam karena menjaga itu kan pasti ada rasa ngeper ya. Teman-teman tidak pernah menghadapi situasi semacam itu, gitu. Belum terbiasa. Juga mungkin lingkungannya tidak aksesibel juga, yang juga membuat nggak nyaman lah istilahnya gitu. Termasuk ada seragam polisi yang udah kita kalau STNK-nya duwe ora gitu kan repot. Bukan cegatan, Mas. Betul. Nah, iya betul. Iya, Kami itu kan betul. belum lama ini survei itu. Survei terkait dengan ya itu sejauh mana sih kesiapan Kawan-kawan. kawan-kawan untuk memilih begitu. Nah, ternyata itu temuannya sebenarnya memang ya terkonfirmasi gitu dari tadi yang disampaikan Mas Bejo, Mas Angga, Mas Bedi soal ternyata ya kemudian sangat penting mengedukasi gitu ya. Ibaratnya kalau dari angka ya sebetulnya 95% mereka itu bilang kami ingin milih. Oke. Betul. Nah, hanya sekitar berapa ya? 40-an% yang memang punya informasi, punya referensi tentang siapa yang harus dipilih. Nah, itu. Jadi keinginan memilih itu tidak sebanding dengan pengetahuan informasi yang cukup tentang ini kudu milih sopo, kudu harus milih yang seperti apa dan seterusnya. Nah, ini kalau ngomong di Divagama artinya kan ya terlepas bahwa ini tujuannya adalah mengajak untuk memberikan referensi, tapi di situ kan sebenarnya kemudian ada edukasi yang kuat gitu ya. Iya. Nah, jane iki partai politik itu seperti apa sih? Maksudnya kenapa harus ada relawan yang dadakan muncul kemudian mengedukasi? Ini partai politik ini berarti selama ini diam saja ya? Nggak banyak melakukan edukasi ya? Ya, itu sebenarnya ada dalam undang-undang parpol, di mana salah satunya itu harus bisa memberikan pendidikan politik bagi kadernya. Ya, kemudian masyarakat luas itu diharapkan akan seperti itu. Itu menjadi salah satu tugas parpol yang dimana kalau kita menganut sistem pemerintahan demokrasi itu kan kita pakai keterwakilan. Nah, kemudian ada beberapa parpol yang memiliki ideologi dan juga visi misi untuk membangun Indonesia. Semuanya baik. Tinggal nanti bagaimana kecocokan antara kita masuk atau terafiliasi dengan salah satu partai politik tertentu. Pendidikan politik ya harusnya diberikan. Dan kita juga memberikan ya, Mas? Iya. Ya. Jadi kalau terkait dengan itu saya pikir gini Mas Yoni. Mungkin mungkin kita nggak ini artinya dalam artian bahwa saya melihat dari hasil surveinya Mas Joni dan kawan-kawan kemarin bahwa memang partisipasinya itu bagus. Cuma untuk memilih itu mereka belum punya referensi. 9% loh Mas, yang terjangkau oleh partai politik itu hanya 9%. Iya. Jadi 9% yang merasa kami itu dijangkau oleh partai politik. 91% nggak pernah disapa oleh partai politik. Nah, ini kan kebangetan loh. Ini menjadi satu. N-nya berapa kalau boleh tahu, Mas? N-nya 479 dari 31 provinsi. Oke. Iya. Ya artinya ini berarti secara politik mungkin ya di politik partai lah gitu. Partai memang kita menjadi seperti
objek gitu loh. Jadi hanya dibutuhkan atau hanya kemudian menjadi charity atau hanya menjadi objek untuk kita dikasih gitulah istilahnya gitulah. Sehingga dengan adanya Divagama ini Mas Joni, kami ingin lebih pada mengedukasi pertama kepada teman-teman. Kemudian kami menyampaikan visi misi. Nah, jangan terlalu tenang lah, kalian tenang sekali kayak Ini penutup nanti. Penutup. 1, 2, 3 penutup yang paling lanjut lagi. biar dia repot ngekat. Iya. Jadi kami sampaikan ada 21 strategi atau misi dari paslon yang kami bawa di 03 ini, sampaikan semua. Sehingga mereka akan tanyakan itu satu-satu dalam diskusi yang kami lakukan. Kemudian kami akan tanya lagi, gimana? Sudah mantap apa belum? Gitu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki? Nah, kalau sudah sesuai, oke, silahkan kami akan mengajak teman-teman untuk mendeklarasikan. Kalau yang nggak seret, boleh untuk kemudian tidak ikut terlibat dalam ini. Gitu. Nggak, tapi kalau kembali ke konteks tadi kan kita sempat diskusi bahwa apa namanya partai politik ini kan sebenarnya platform yang mengorganisir pemilih gitu ya. Tapi bahwa kemudian 9% loh yang mengatakan kami dijangkau oleh partai politik. 91% nggak pernah disapa partai politik. Ya, Apa ini? Ini fenomena apa ini? ya mungkin selama ini ya Mas ya, ada satu pemahaman yang kurang pas ya. Artinya kelompok-kelompok marginal, khususnya kawan-kawan penyandang disabilitas itu dianggap kurang penting dalam pemenangan elektoral. Ataupun misalnya begitu, mereka hanya sebagai penyumbang suara. Nah, di TPN, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, dalam beberapa deputi yang kita ciptakan itu juga memasukkan organ-organ partai politik, unsur-unsur partai politik yang ikut duduk dalam TPN. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan mereka bahwa ada kelompok-kelompok marginal yang ini berpotensi untuk berpartisipasi lebih. Enggak, kalau itu tujuannya karena presiden memang diusulkan oleh partai politik. Gitu Pak ya? Kalau nggak salah. Karena presiden diusulkan oleh partai. Tapi ada beberapa yang kami sampaikan kok. Ada 6 atau 7 deputi yang memang kita sering bertemu, kemudian kita juga sisipkan itu. Antara lain penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan masyarakat adat. Artinya teman-teman apa namanya memang secara teknokratis juga ikut mempersiapkan apa namanya masukan terhadap visi misi dan pengembangannya gitu ya. Betul. Nah, mungkin dengan gerakan ini Mas Joni, Divagama ini bisa menjadi salah satu, mungkin nanti ya, kalau gerakan ini menjadi gerakan yang besar harapan kami, itu bisa membukakan mata bagi para partai politik bahwa kami tidak sekedar sebagai partisipan, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang lebih. Gitu. Apa itu maksudnya sesuatu yang lebih? Ide, gagasan, dan ruang untuk mereka bisa bersuara ya. betul, berekspresi. Berekspresi. Nah, itu yang metode yang kami pakai sebenarnya itu dalam setiap. Jadi ada ruang di mana mereka bisa bertanya dan mereka juga beride, memberikan masukan-masukan idenya, dan di situ yang memang menjadi cara untuk yaitu tadi mengedukasi, memfasilitasi dan memberikan ruang dan kesempatan bagi siapapun itu. Banyak kelompok-kelompok relawan yang bermunculan biasanya memang menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden gitu ya. Apa namanya kelompok yang kemudian tiba-tiba kemudian deklarasi dan seterusnya menggalang dukungan. Kemudian setelah pilpres hilang gitu ya. Nah, bagaimana dengan Divagama ini sebenarnya proyeksi ke depan ini akan seperti apa? Ya. Kalau dari kami ya Mas, kami itu sama kami bincangan juga di level bawah, bukan di level akar rumput. Kami di level akar rumput kami sampaikan juga. Daun nggak bicara. Enggak. Di atas. Ya. Akar rumput, lebih di bawah lagi. Ini
grassroots. Oh iya. Grass itu siapa? Jadi itu jadi bahasan Mas. Salah satu contohnya bagaimana ke depannya untuk di Fagama ini. Apa yang akan kita lakukan? Masuk kemarin muncul ide-ide, muncul kemudian gagasan-gagasan dari teman-teman terkait dengan partisipasi politik sebagai legislatif, misalnya di tingkat daerah lah gitu. Kemudian keterwakilan tersebut, kemudian kami jawab dengan ide-ide yang kemudian menjadi kewajiban bagi partai-partai politik, misalnya salah satu tadi yang disampaikan Mas Angga, melakukan kaderisasi atau melakukan pendidikan politik baru gitu, memunculkan kaderisasi tadi lah. Gitu. Nah di situ disabilitas memang kami lihat memang belum dari bawah itu memulai pendidikan. Jadi iya kami berharap gitu, kami punya cita-cita sederhana gitu, kami mungkin akan pastikan mereka untuk mengikuti pendidikan politik, kemudian memunculkan mereka sebagai aktor politik atau legislatif yang betul-betul punya quality, Mas. Tidak sekedar memenuhi, tapi memang istilahnya bersaing gitu. Mungkin Mas Angga bisa tambahkan untuk Mas Billy terkait. Mas Angga dulu, aku dulu. Kamu nanti ngikut jawabanku. Nanti aku dulu ya. Oke. Nah, kalau saya Mas Joni, itu saya nggak pernah khawatir ya, karena begini, saya juga kenal teman-teman di Fagama. Dua orang ini saya kenal. Iyalah, sampean ngikut kok nggak kenal. Kenal nggak mungkin ngikut loh. Iya. Nah, teman-teman ini punya satu semangat yang saya sadari dari awal, itu semangat berbagi. Menindaklanjuti Mas Bejo tadi, jadi bagaimana kemudian kami akan tetap berbagi pengetahuan, pengalaman, jaringan kepada siapapun, terutama teman-teman difabel. Ya. Saya rasa ini penting ya bagi kita semua agar teman-teman difabel juga lebih berdaya, lebih pede ya. Ketika mungkin dia menentukan pilihan untuk apapun itu, mau maju dari manapun. Gitu. Itu kalau jawaban saya. Monggo, kakak tertua. Yang ingin sebenarnya di Fagama itu lakukan di masa depan, tentu saja kita mau mencoba bermain dalam pemenuhan hak politik. Karena kami rasa aspek itu memang perlu diperkuat. Yang ada di pikiran kawan-kawan politik itu kan soal kekuasaan, soal jegal-jegalan, soal berebut sesuatu yang mengatasnamakan kepentingan banyak, tapi ternyata tidak. Tapi ada hal-hal lain yang memang perlu diketahui. Semacam, kenapa sih kita berorganisasi? Banyak kan organisasi penyandang disabilitas, itu adalah praktek-praktek dari politik paling sederhana. Menghimpun kekuatan, kemudian menggunakannya untuk menyuarakan kepentingan. Di masa depan kami ingin melihat, Mas, misalnya Bantul ya, kita katakanlah tetangga, kabupaten tetangga kita ya, di tahun elektoral mendebat ke tahun elektoral di masa depan, kami akan mempersiapkan kawan-kawan difabel yang tertarik, yang berkualitas dan tertarik untuk menjadi legislator. Dan kita akan siapkan dari sekarang. Bagaimana proses itu? Bukan sesuatu yang kemudian pemilu tahun depan, ayo kita muncul sebagai mungkin sebagai pemenuhan kuota saja, tapi kita siapkan. Mental kita siapkan, pengetahuan kita siapkan, skills kalau diperlukan kita akan siapkan. Salah satunya dengan bekerja sama dengan parpol, karena mereka punya program itu dan harusnya mereka lakukan itu. Kemudian yang kedua, kita akan berjejaring dengan lebih banyak lagi aktor-aktor politik, budayawan yang punya gagasan-gagasan, seniman. Betul. Itu kadang-kadang punya gagasan-gagasan yang luar biasa soal politik, soal bagaimana berbangsa dan bernegara. Podcaster jangan lupa. Oh iya. Wah. Podcaster. Ciyi. Maksudnya gimana? Jangan Pas dengan 3 alasan ya, podcaster ya. Influencer. Influencer juga kita akan libatkan. Bahwa kawan-kawan disabilitas itu ya bukan hanya berkumpul kalau 5 tahun sekali itu pasti. Iya, betul. Tapi kita punya gerakan-gerakan yang jadi terstruktur. Iya. Kalau boleh itu memang ya kita mulai dari sini Mas Joni. Mungkin kalau Mas Joni melihat bahwa kami memulainya di
seperti deklarasi-deklarasi para relawan yang lain ya kami memulainya karena ini respon terhadap adanya deputi inklusi. Sehingga ya pasti dimulai di saat pemilu ini Mas, karena ini muncul. Tetapi ke depan kami punya proyeksi yang seperti disampaikan tadi. Nah, yang paling penting kalau sekarang adalah bagaimana teman-teman untuk kemudian berpartisipasi aktif dalam pemilu ini. Kemudian pastikan namanya sudah terdaftar, ya kan? Ketahui dengan benar calon-calonnya itu visi misinya apa. Nah, kalau belum tahu, teman-teman bisa menghubungi kami di Fagama, nanti kita sampaikan visi misi yang ada di kita. Nah, kalau teman-teman cocok, coblos tanggal 14 Februari. 3. Jadi 3 alasan, Nomor 3. nomor 3. 3 pesan ya, sebelum ditutup ya. Pertama, ini kan belum tutup. oh belum tutup. Oh, lagi mana toh? Saya kira tutup. Belum. Saya pikir sudah. Itu. Maklum, yang paling mudah. Iya, enggak apa-apa. Masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Memang ini kalau tim kampanye itu memang selalu gitu. Iya. Kami sering nggak gini dulu. Iya. Ya, saya jadi gini gara-gara berdua ini. Saya sebenarnya karena sudah tahu jadi saya siapkan mic-nya masing-masing. Iya. Jadi pendra rebutan gitu. Tapi tetap saja mereka masih rebutan terus. Tapi kalau pas makmum kita semua tenang. Tenang ya. Tenang melihat siapa yang akan bayar. Tenang menunggu dibayar. Kalau nasinya tinggal sedikit itu semakin pelan. Semakin pelan, yang lain belum habis ini. Nah, ini sebenarnya kan menarik kalau kemudian partisipasi substantif itu memang terjadi gitu. Karena tadi balik lagi 9% loh. Iya, betul. 9%. Ya. Artinya partai politik ini sebetulnya selama ini ngapain gitu. Katanya gitu ya, katanya mendengarkan suara hati rakyat gitu kan. Kalau saya pakai istilah yang agak khusus nanti enggak tendensius ke partai tertentu. Iya. Tapi kok ya difabel yang disapa cuma 9%. Gitu. Nah, dan tadi menarik sebetulnya gagasan untuk kemudian agar partisipasi difabel itu lebih substantif. Betul. Bahwa kemudian misalnya di kabupaten, di kota, di provinsi kemudian muncul lebih banyak calon-calon legislatif dari difabel misalnya, maupun pejabat-pejabat publik dari teman-teman difabel. Nggak harus di komisi yang khusus terkait dengan difabel kan gitu. Iya. Betul. Ya kan? Setuju. Setuju ya? Sepakat. Nah, pertanyaan saya sebenarnya Tanya lagi nih. bagaimana menyiapkannya gitu? Dari mana kita akan memulai ini gitu? Karena catatan tahun lalu misalnya 40 lebih calon legislatif difabel, nggak ada satupun. Nah, berarti kan sebetulnya partisipasi untuk menyiapkan teman-teman difabel di calon legislatif itu kan lebih banyak instan gitu ya. Setahun sebelumnya baru direkrut, ayo nyalon dong lewat partai kami gitu. Sementara kemudian sistem pemilu kita untuk suara berapapun tetap menyumbang pada mereka yang suaranya tinggi gitu kan, suaranya banyak. Gimana kita mau menyiapkan ini? Mungkin teman-teman di Fagama sudah sempat mendiskusikan hal-hal kayak gini. Nah, sebelum masuk ke itu Mas Joni. Kemana dulu? Enggak, saya coba ada jembatan untuk sampai ke sana. Temuan yang kemarin teman-teman sampaikan melalui hasil survei tersebut. Saya yang terutama ikut dalam kegiatan tersebut. Itu menyampaikan kepada teman-teman yang ada di DPD Fagama. Nah, kami respon. Kemudian kami ketika deklarasi yang di Tuban ini, kami mulai dengan sosialisasi bagaimana menggunakan tools, bagaimana kemudian caranya begitu. Nah, itu salah satu respon sederhana yang kami mulai. Nah, terkait dengan ke depan memulainya seperti apa atau bagaimana. Mungkin Mas Angga bisa membantu untuk yang tertua. Kakak tertua. Karena secara prinsip kepala yang buta itu memberikan depan.
kan samping Mas. Ini memikirkan kanan kiri Pak Ahmad. Ya, kita akan mulai dengan bercandaan telur dan ayam. Nah, mungkin sama-sama benar atau mungkin juga sama-sama salah. Kita akan sisir dua-duanya, Mas. Dari parpolnya dan juga dari penyandang disabilitas. Siapa tahu kawan-kawan itu memang kurang aktif. Artinya tidak menunjukkan bahwa ada kelompok penyandang disabilitas di sebuah wilayah, sehingga nggak tertangkap oleh radar parpol itu. Kemudian yang kedua, parpolnya itu memang nggak ke masyarakat. Kan kita bisa gunakan masa reses, masa masa reses itu ya untuk menyapa konstituennya. Dan di sana kalau ada 1-2 orang penyandang disabilitas itu mungkin bisa muncul. Kami akan merespon dengan menguatkan mereka bahwa politik parpol itu urusan yang tidak bisa kita hindari selama Republik ini berdiri. Itu pasti kita akan ketemu terus dengan proses itu, dengan parpol, dengan politik. Yang kedua, kita juga akan memberikan edukasi. Kemarin sudah disambut baik ketika kami mengunjungi Solo. Ada beberapa yang ya udahlah kapan-kapan kamu bicara tentang perspektif disabilitas ke kami. Apa yang sebenarnya kurang, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Itu dari parpol. Parpol yang ada di Solo. Artinya ruang itu kan terbuka. Kita juga main di dua aspek kawan-kawan difabelnya, juga aspek di parpolnya. Dan kita akan klopkan itu, matchmaking-kan dengan satu buah kegiatan kemah. Kemah politik. 2000 berapa? 2024 sudah bisa mulai? Mulai? Atau masih sibuk dengan jadwal syuting? 2025 lah ya. Kita akan bikin kemah politik ya. Sambil nunggu dana. Ya, siapa tahu ada yang tertarik untuk menyumbang. Bukan. Kita akan bikin kemah politik, kita akan undang semua parpol yang memang punya ketertarikan dan keseriusan untuk melibatkan disabilitas. Kita sudah punya jalur-jalurnya, kita sudah petakan. Nah, ya, satu hal Mas Jane. 2 juga boleh. Oh ya. Mas, 3 bisa. Nah, benar. Jangan satu. Iya, makanya. Saya nggak ngomong nomor 1 ya. Saya ngomong satu hal ya. Pertama, jadi begini. Kesalahan partai politik selama ini adalah mereka itu hanya membangun komunikasi dengan konstituen, dengan yang milih. Nah, ini kan pola marketing lama sebetulnya. Jadi kan marketing lama itu misalnya orang yang beli di toko tertentu misalnya. Sangwin misalnya. Sangwin. Dikontak terus, di WA terus. Kami punya produk baru, kami punya. Nah, ini harus ngerti. Orang-orang ini sudah tahu. Nah, yang harus dijangkau adalah mereka yang belum milih, belum menjadi konstituen. Reses itu, anggota dewan itu, yang didatangi dapilnya, kemudian yang milih dia, kader-kadernya ngopeni yang, Nah itu kan sebenarnya sudah tahu betapa dia itu baik hati gitu ya. Kalau mereka memang baik hati gitu ya. Nah ini yang belum tahu, ini yang harus dijangkau, termasuk ya ini difabel dan lain-lain. Jadi tolong besok partai politik itu diajari marketing yang lebih kekinian gitu ya, yang nggak lagi pakai pendekatan konvensional. Nah ini penting ini. Nah, karena saya nggak punya partai politik. Saya ngomongnya ke teman-teman di Fagama. Oh, mau bikin ya? Bisa jadi. Itu pertama Mas Joni. Kita masih nunggu yang 2 lagi Mas. Bener nggak? Enggak, saya cuma satu hal. Oh, satu hal. Oke. Tapi kalau saya melihat gini Mas Joni, bagaimana kalau kemudian hal yang terjadi di masyarakat itu kita balik. Jadi memang yang dikunjungi itu adalah dapil-dapil, daerah pemilihan-pemilihan, kader-kader, orang yang diopeni lah gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman kemudian berpikir merapat aja? Karena ini udah nggak pilihan. Ini soal bagaimana kemudian mereka terlibat. Nah, ini yang disampaikan tadi, bisa jadi itu teman-teman nggak ngerti. Maka kami juga tidak hanya bicara parpol masalahnya. Tapi bagaimana mengedukasi teman-teman. Ini hujan ya.
mengedukasi teman-teman untuk berpolitik, istilahnya ikut untuk mengetahui hak dan kewajiban, termasuk salah satunya yaitu tadi terlibat sebagai legislatif atau pemangku kepentingan. Mungkin itu ya Mas Angga. Iya, Jadi iya. kita nggak bisa kemudian menjustis sebagai satu. Enggak. ini aja gitu. Saya tuh nggak menghakimi partai Iya. politik itu enggak. Hmm. Hanya ya itu kan masukan untuk partai politik Betul, gitu betul, loh. betul. Kalau soal itu saya sepakat dengan Mas Angga tadi, telur sama ayam tuh dua-duanya bisa jadi duluan gitu kan. Iya. Hanya saya kira kalau politik itu kan selalu terkait dengan relasi kuasa ya. Nah, dalam hal ini siapa yang lebih punya kuasa? Partai politik. Yang lebih punya resources partai politik, betul. Bahwa katakanlah sekarang teman-teman di Fagama mengedukasi 1,5 bulan Pratau mulai 40 kota. Nah, kalau mau berapa kota? 70.000, 73.000 desa, 5 tahun nggak pulang-pulang. Gitu. Sampai pemilu selesai. Artinya ya saya sepakat bahwa edukasi ini harus diimbangi dengan partai politiknya juga harus bergerak lebih cepat Iya, gitu. Iya. Tetapi tahapannya tentu itu ya, Mas Angga. Kita selesaikan dulu tahap ini. Betul. Tahap di mana kita mengedukasi teman-teman tentang hak berpolitik dulu. Oke. Kemudian nanti ke depannya apa yang sudah menjadi proyeksi kami, ya kami mulai bangun itu. Baik. Bagaimana kemudian menyadarkan keduanya, Betul. antara si telur sama si ayam tadi, supaya nggak saling mana gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kan itu cukup Oke. bagus. Ya tapi input bagus itu, kita bisa Iya. mulai mitigasi atau kita rencanakan 2026 lah, jangan 2025. 25 aman. Wah, itu turne toh. Kemah politik kan? Oke, mah politik. Iya. Oh, 2025. Nah, iya. Karena angka 25 itu seperti merek. 25. Semen. Oke. Iya. Baik, ini saya rasa sangat mencerahkan ya teman-teman. Buat saya pribadi, saya jadi lebih tahu, oh ya di Fagama itu ternyata ini yang akan dibawa begitu ya pesan-pesannya dan seterusnya. Jadi saya doakan semoga teman-teman sehat semua. Kabul. Masih ada sisa waktu beberapa puluh hari. 20 hari kurang ya? Ya kurang. Mungkin, tapi itu tentu akan dimaksimalkan gitu kan? Iya. Untuk menambah jadi 80 kota. Ya. Ya. Artinya lebih kepada bagaimana kita mengedukasi. Kita punya jaringan medsos yang kemudian kita banyak membuat video-video edukasi. Kayak itu tadi Mas Joni. Jadi ini menarik bagi kami. Ide tadi ya dari Mas Joni. Wah, kami akan tanggapi itu besok. Nah, teman-teman, ini semoga konten ini bisa jadi referensi untuk teman-teman memilih di pemilu yang akan datang 14 Februari 2024. Dan tentu apapun pilihan teman-teman sekalian, kita berharap pemilu benar-benar bisa menghadirkan pemimpin yang segar, yang bisa melanjutkan semua yang telah berjalan begitu. Nah, konten ini sebenarnya bagian dari konten-konten sebelumnya yang juga mengangkat beberapa kawan yang juga sedang berproses di perjuangan politik gitu. Semoga partisipasi yang sudah semakin menguat ini bisa terus dijaga begitu ya. Betul. Nah, dan Tingkatkan. tadi karena di Fagama juga tidak akan berhenti di 14 Februari. Enggak. Ya. Enggak. Kami pastikan tidak berhenti. Kita akan lihat peran di Fagama selanjutnya. Terima kasih. Oke. Semoga Ada 3 pesan dulu. sukses dan kita ketemu di konten selanjutnya. Salam inklusif. 3 pesan belum?